warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sayang. Selamat datang di kelas 6. Nah, anak-anak, di tengah pandemi COVID-19 ini, memang sebaiknya kita harus belajar di rumah saja. Tapi nggak ada alasan buat males-malesan ya. Jadi, kita harus tetap semangat belajarnya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Nah, anak-anak, apa saja sih yang kita pelajari? Yang pertama, tentang ide pokok. Selanjutnya, tentang jenis-jenis paragraf. Dan yang terakhir, tentang meringkas. Ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Nah, kalian masih ingat apa udah lupa nih? Di kelas 5, kalian sudah menerima materi ide pokok. Coba, apa itu ide pokok? Ya, jadi ide pokok adalah pokok permasalahan atau inti permasalahan yang ada pada suatu paragraf. Idealnya nih ya, satu paragraf mengandung satu ide pokok. Jadi, kalau ada 5 paragraf, ya ada 5 ide pokok. Kemudian, ide pokok itu sendiri bisa terletak di awal maupun di akhir paragraf. Lebih tepatnya nih, ide pokok itu sendiri terletak pada kalimat utama. Nah, istilah lain ide pokok. Ini nih yang sering bikin bingung. Ide pokok itu punya nama lain atau istilah lain. Ada yang menyebutnya pikiran pokok. Ada yang menyebutnya pokok pikiran. Kemudian, ada lagi nih yang nyebut gagasan utama. Kemudian pikiran utama, gagasan pokok, bahkan ada yang menyebutnya dengan istilah ide utama. Jadi anak-anakku, kalian tidak perlu bingung ya. Kalau menemukan satu soal, tentukanlah pokok pikiran, tentukanlah gagasan pokok, tentukanlah gagasan utama. Semuanya ini adalah sama. Lanjut. Langkah-langkah menemukan ide pokok. Apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, jelas kalian harus baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian, kalian cermati kalimat pertama hingga akhir. Selanjutnya, kalian baca demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok itu sendiri. Nah, jangan lupa ya sayang, ide pokok bisa di depan atau di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir. Selanjutnya, kalian tandai ide pokok tiap paragraf. Nah, kalau sudah ditandai, kalian jangan lupa tandai juga untuk info penting dalam tiap paragraf. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Kalian tentukan ya kalimat utama dan ide pokoknya. Coba kalian baca dulu paragraf ini. Oke, di paragraf ini kalimat utamanya yang mana ini? Di awal apa di akhir? Nah, kalimat utamanya adalah di awal. Ya, ini festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Kemudian kita harus menemukan ide pokoknya. Ide pokoknya di mana ya kira-kira ya? Udah jelas ya, jadi ide pokoknya adalah perayaan festival rakyat. Di paragraf ini keseluruhan membahas tentang festival rakyat. Atau lebih tepatnya perayaan festival rakyat. Selanjutnya nih, macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokok. Ada deduktif. Apa sih deduktif itu? Jadi, deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Kemudian ada induktif. Kalau induktif itu ide pokoknya
terletak di akhir paragraf. Nah, yang terakhir ada campuran. Kalau campuran itu ide pokoknya di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya nih, tentang meringkas. Nah, apa itu meringkas? Mungkin kalian pernah rancu gitu ya, antara meringkas, meresume, merangkum. Nah, istilah-istilah tersebut memang sering artinya menjadi tumpang tindih gitu. Tapi sebenarnya berbeda. Nah, di sini kita fokus pada meringkas. Meringkas itu adalah menuliskan kalimat utama setiap paragraf pada suatu bacaan. Jadi, misalkan nih, kalian diminta untuk meringkas suatu bacaan yang mempunyai 10 paragraf. Jadi hasilnya berupa 10 kalimat utama pada bacaan tersebut. Kenapa kok 10? Karena bacaan tersebut mempunyai 10 paragraf. Paham ya sampai sini ya? Misalkan ada 3 paragraf. Berapa kalimat yang kalian dapatkan? Ada 3 kalimat utama. Jadi setiap kalimat utama kalian tuliskan mewakili paragraf masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu tentang tugas. Untuk tugas silakan kalian cek di Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga kalian belajarnya tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.